tentang ruqyah ya. Ruqyah. Ada perkataan Imam Syafi'i yang perlu kita jelaskan ya. Saya bacakan bab berikutnya, bab ma jaa'a 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi ruqyah wa syurutiha. Bab tentang perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang ruqyah dan syarat-syaratnya. Qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, sa'altu Syafi'iyya 'anil ruqyah. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah. Faqala la ba'sa an yarqi ar-rajulu bi kitabillah wa ma yu'rafu min dzikrillah. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa meruqyah dengan Al-Qur'an dan apa yang dikenal dari zikir kepada Allah. Jadi boleh dengan Al-Qur'an, boleh zikir dengan hadis Nabi, Asmaullahul Husna, zikir kepada Allah. Oke, ini kita paham. Tapi berikutnya pertanyaan. Qultu, aku bertanya lagi, kata Rabi' bin Sulaiman. Ayarqi ahlul kitabil muslimin, apakah boleh ahlul kitab meruqyah kaum muslimin? Apakah Yahudi Nasrani boleh meruqyah kaum muslimin? Kata Imam Syafi'i, na'am, boleh. Idza raqau bima yu'rafu min kitabillah, jika mereka meruqyah dengan kitabullah atau zikrullah, atau dengan menyebut nama Allah. Faqultu wa mal hujjatu fi dzalik? Apa dalilnya wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, apa dalilnya? Imam Syafi'i mengatakan, ghairu hujjah, dalilnya banyak, bukan satu aja hujjahnya. Dan ini biasa, murid tanya guru, apa dalilnya? Kan Rabi' bin Sulaiman heran, kok boleh? Masa Nasrani ngeruqyah kaum muslimin? Bukan sebaliknya orang Islam ngeruqyah Nasrani atau Yahudi Nasrani ngeruqyah kaum muslimin. Dalilnya apa? Katanya ghairu hujjah, bukan cuma satu hujjah. Fa amma riwayatu sahibina wa sahibika fa inna Malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Abu Bakar dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaqi wa yahudiyyah tarqiha faqala Abu Bakar irqiha bi kitabillah. Ya. Riwayat yang diriwayatkan oleh sahabatmu dan sahabat kami dan sahabatmu, sungguhnya Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bin Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke Aisyah sementara Aisyah sedang sakit, wa yahudiyyah tarqiha, dan ada Yahudi sedang meruqyah Aisyah. Faqala Abu Bakar, kita tahu di Madinah mereka bertetangga, Aisyah bertetangga Yahudi, terkadang ada kunjungan orang Yahudi mengunjungi rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, terkadang mereka berbicara tentang, dalam hadis berbicara tentang azab kubur, karena orang Yahudi juga meyakini azab kubur. Intinya ada orang Yahudi sedang meruqyah Aisyah sedang sakit. Maka Abu Bakar bilang sama Yahudi tadi, irqiha bi kitabillah, ya Yahudi, kalau ruqyah anakku Aisyah pakai kitabullah. Ini dalilnya, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai dalil. Faqultu li Syafi'i, kata Rabi' bin Sulaiman, dia berkata lagi, aku berkata ke Imam Syafi'i, fa inna nakrahu ruqyata ahlil kitab. Kami enggak suka ada ahlul kitab yang meruqyah. Kami benci. Kata muridnya, kata Imam Syafi'i, walima, kenapa? Wa antum tarwuna hadza an Abi Bakar. Bukankah kalian yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakar? Wala a'lamukum tarwuna an ghairi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu. Sementara aku tidak mengetahui ada riwayat dari sahabat Nabi yang lain yang membenci akan hal ini. Dan aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan ada riwayat dari sahabat Nabi yang membenci akan hal ini atau menyelisih hal ini. Waqat, kemudian Imam Syafi'i berdalil dengan pertama dengan dalil riwayat Abu Bakar, kedua dengan kias. Kata beliau, waqad ahallallahu jalla dzikruhu ta'ama ahlil kitab wa nisa'ahum. Bukankah Allah telah menghalalkan bagi kita makanan sembelihan ahlul kitab dan wanita mereka untuk kita nikahi? Wa ahsabu, demikian juga kalau kita ruqyah kenapa enggak boleh? Wa ahsabu ruqyata idza raqau bi kitabillahi mithla hadza wa akhaf. Dan menurutku ruqyah kalau mereka meruqyah dengan kitabullah maka boleh seperti ini atau lebih ringan daripada hal ini. Jadi Imam Syafi'i ya ruqyah. Jadi begini, sebelum kita bahas kita bilang ruqyah ijma' ulama. Ruqyah syarat ruqyah yang boleh disebutkan oleh Ibnu Hajar. Yang boleh jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama dengan Al-Quran atau hadis, doa-doa, nama-nama Allah, dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, dengan bahasa yang diketahui, yang dipahami. Ini karena kalau bahasa tidak dipahami, khawatir dia manggil jin, manggil genderuwo ya. Bahkan saya sempat di antara pertanyaan saya pernah ditanya, Ustadz,
Saya dulu minta tolong sama Gundurwo, kemudian kemudian dikabulkan. Artinya dibantu. Di antara pertanyaan sebenarnya artinya dia tanyakan bagaimana dengan perbuatan saya zaman masa lalu. Jadi minta tolong sama Gundurwo, kemudian Gundurwo bantu dia. Intinya harus dengan bahasa yang dipahami. Karena terkadang bahasa-bahasa mantra-mantra tidak dipahami, ternyata isinya istighatsah, minta pertolongan kepada syaitan. Jadi disyaratkan dengan bahasa yang dipahami. Yang ketiga, meyakini yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ruqyah hanyalah sebab. Adalah Allah, sementara ruqyah adalah sebab. Nah, Imam Syafi'i, Allah alam bisawab. Sekarang kita bahas tentang ruqyah ahlul kitab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ruqyah ahlul kitab. Khilaf. Sebagian mengatakan haram secara mutlak, tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Boleh dengan syarat harus dengan kitabullah. Harus dengan kitabullah atau dengan zikir-zikir. Yang mengatakan haram secara mutlak, ya. Seingat saya mereka berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud, ya. Intinya hadis, ada seorang melapor kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya ada wanita kemudian diruqyah oleh ahlul kitab kemudian sembuh, kemudian dia mengatakan itu hanyalah syaitan yang meniup, ya. Coba saya cari riwayatnya. Ya ini. Hadis saya bacakan. Rawa Abu Daud dari Zainab. Abu Daud meriwayatkan dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Sungguhnya Ibnu Mas'ud melihat pada leherku ada khaitan, ada semacam tali, ya. Maka dia bertanya, apa ini? Aku berkata, ini khait, tali yang digunakan untuk ruqyah. Maka Ibnu Mas'ud mengambilnya kemudian memutuskannya. Kemudian dia berkata, antum alu Abdullah la ghniya an syirki. Kalian wahai keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dengan syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna ruqya wa tama'ima wa tiwala tasyirkun. Sungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pelet adalah syirik. Faqultu lima taqulu hakadha laqad kanat aini takdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulan al-yahudi fa idza raqaha sakanat. Perhatikan di sini kata istri Ibnu Mas'ud. Kenapa kau bilang begini? Syirik. Saya ini pernah pergi ke Yahudi. Kalau mataku gerak-gerak, mungkin ada penyakit, saya pergi ke seorang Yahudi, jika dia meruqyahku, maka mataku tenang kembali, kata istrinya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, innama dzalika amalu syaitan. Yunakhisuha biyadihi fa idza raqa kafa anha. Sungguh itu perbuatan setan yang ganggu matamu. Kalau itu Yahudi meruqyah, maka akan diberhentikan, ya. Ini menunjukkan Ibnu Mas'ud mengingkari ruqyahnya orang Yahudi. Ya. Haram secara mutlak. Jadi di sini Ibnu Mas'ud mengingkari ruqyah orang Yahudi. Kata Ibnu Mas'ud, itu hanyalah perbuatan syaitan. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan haram secara mutlak, kalau seorang Yahudi meruqyah dengan Taurat, kita enggak bisa bedakan mana Taurat yang masih asli, mana Taurat yang tercampur. Gimana umat kitabullah? Kitabullah. Sehingga sebagian ulama berpendapat haram secara mutlak ada ahlul kitab meruqyah. Namun Imam Syafi'i mengatakan boleh. Imam Syafi'i tadi disebut dua dalilnya. Dalilnya pertama kisah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang ke Aisyah, ternyata Aisyah lagi sakit, ada Yahudi yang mungkin tetangganya main ke rumah Aisyah. Yahudi tersebut sedang meruqyah Aisyah. Maka Abu Bakar tegur. Abu Bakar mengatakan irqiha bi kitabillah. Boleh kau ruqyah tapi dengan kitabullah, mungkin dengan Al-Qur'an atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar membolehkan. Ini pendapat yang cukup kuat, yang boleh kan apa yang penting dari kitabullah, karena yang jadi masalah bukan Yahudinya, tapi yang penting adalah kitabullah yang dibaca. Mau orang Yahudi baca juga bisa pengaruh, ya. Ini dalil pertama itu kisah Abu Bakar. Dalil kedua kias. Tadi Imam Syafi'i sebutkan karena beliau berdalil dengan kias. Kiasnya bahwasanya kita boleh makan makanan ahlul kitab dan kita boleh menikahi wanita ahlul kitab, maka ruqyah lebih ringan. Kita boleh juga ruqyah ahlul kitab. Wallahu alam bisawab. Pendapat Imam Syafi'i cukup kuat, namun dengan syarat boleh
ruqyah ahlul kitab dengan syarat dengan kitabullah. Dengan kitabullah. Artinya kalau ada ahlul kitab baca Al-Qur'an silakan. Ya. Atau Alkitab bisa membaca di lembaran dulu mungkin ada Taurat yang benar-benar firman Allah, tapi sekarang kan susah. Sekarang susah untuk mengetahui mana Taurat yang asli, mana Taurat yang tidak asli. Tapi ada Yahudi kalau baca Al-Qur'an kita persilahkan. Oleh karena Syekh bin Baz pernah ditanya, "Ya Syekh bin Baz, bolehkah ada fatwanya? Bolehkah ahlul kitab meruqyah?" Kata Syekh bin Baz, "Boleh." Dengan Taurat kata Syekh bin Baz tidak, dengan Al-Qur'an. Kalau baca Al-Quran tidak apa-apa. Nasrani baca Al-Quran tidak apa-apa. Karena ruqyah harus dengan meminta kepada Allah. Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun baca Bible yang sudah tercampur tidak bisa dibedakan mana firman Allah, mana bukan. Maka kita hindari.